Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama kembali meskipun dalam suasana belajar dari rumah. Anak-anak kelas 6, marilah untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi belajar kita bersama ini memberikan ilmu, tambah ilmu bagi kita semua dan ilmu yang bermanfaat untuk hidup kita dan hidup orang lain. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam pada materi melanjutkan semester kemarin, masih sejarah tentang Wali Songo. Untuk Wali Songo yang akan kita pelajari saat ini adalah Sunan Kalijogo. Kita tahu Wali Songo terdiri dari 9 wali yang mana tersebar di Pulau Jawa. Ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah, dan ada yang di Jawa Barat. Yang di Jawa Timur itu ada 5 wali. Yang di Jawa Tengah ada 3, yang di Jawa Barat ada 1. Nah, di semester kemarin kita sudah mempelajari beberapa wali yang ada di Jawa Timur. Ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gresik. Nah, dan untuk saat ini kita melanjutkan Sunan atau Wali Songo yang berada di Jawa Tengah. Untuk mulainya kita akan belajar tentang Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah Wali Songo yang paling muda di antara para wali-wali yang lain. Bagaimana kisah hidupnya Sunan Kalijogo? Mari kita belajar bersama-sama. Riwayat dan silsilah Sunan Kalijogo itu perlu kita ketahui bersama. Sunan Kalijogo sendiri lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Jadi sudah berabad-abad yang lalu. Kalau sekarang tahun 2021, sudah berapa tahun? Sudah lama sekali. Dengan nama yang dikenal oleh masyarakat sekitar itu dengan nama Raden Said. Ada juga yang menyebutnya namanya sebagai Raden Mas Syahid. Akan tapi lebih banyak dikenal oleh masyarakat pada saat itu dengan Raden Said. Nah, Raden Said pada saat itu merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau dikenal juga dengan Raden Sahur. Jadi ayahnya Raden Said itu bernama Tumenggung Wilatikta, yang mana Tumenggung Wilatikta itu adalah pemimpin di Tuban. Dan kakek dari Sunan Kalijogo sendiri bernama Arya Teja atau Abdurrahman. Kakek Sunan Kalijogo merupakan keturunan dari orang Arab yang menikah dengan putri yang bernama Putri Arya Dikara yang merupakan Bupati Tuban. Nah, itu adalah tadi bapaknya, terus kakeknya juga.
Arya Teja sebelumnya telah menikah dengan putri Raja Surabaya bernama Arya Lembu Suro. Dari istri yang pertama tadi memiliki anak putri yang diberi nama Nyai Ageng Manila, yang kelak kemudian diperistri atau dinikahi oleh Sunan Ampel. Nah, bagaimana kepribadian yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga atau Raden Said dan bagaimana kisah hidupnya? Mari kita pelajari bersama. Sejak kecil, Raden Said sudah belajar banyak tentang Islam. Dari guru-guru yang didatangkan dari musola-musola atau surau-surau pada saat itu, sudah banyak belajar tentang Islam karena Sunan Kalijaga termasuk orang yang senang menuntut ilmu. Sunan Kalijaga atau Raden Said juga tidak suka melihat orang atau masyarakat yang tertindas. Apalagi Raden Said pada saat itu adalah putra dari Adipati, anak pemimpin. Raden Said tidak tega melihat masyarakat sekitarnya itu tertindas atau tersakiti. Kemudian melihat banyak masyarakat yang tertindas, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari masyarakat oleh kerajaan Majapahit. Kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi, karena ayahnya itu adalah Adipati, dan di sana banyak dikumpulkan barang-barang kiriman dari masyarakat, merupakan pajak yang dikumpulkan di Kadipaten. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang dikumpulkan itu untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena zaman saat itu masih banyak orang yang kelaparan, banyak yang miskin, sehingga Raden Said merasa tersentuh dan kasihan melihat rakyat yang dipimpin oleh ayahnya itu tertindas atau merasa susah. Nah, setelah berkali-kali, kemudian ayahnya curiga. Kenapa hasil bumi yang disimpan di gudang itu semakin hari semakin sedikit, semakin berkurang. Nah, kemudian pada suatu malam, ayahnya menyuruh pasukannya untuk mengawasi. Nah, bertepatan dengan itu juga Raden Said mengambil hasil bumi yang ada di gudang. Nah, setelah itu tertangkaplah Raden Said dan dihukum oleh ayahnya sendiri, dihukum sebanyak 200 kali cambuk. Jadi tidak pandang apakah itu anaknya atau tidak, karena sudah dianggap melakukan kesalahan dengan mencuri, dicambuklah Raden Said itu, dihukum dengan 200 kali cambukan. Setelah terbebas dari hukuman, kemudian Raden Said keluar dari lingkungan Kadipaten dan tidak pulang, sangat lama tidak pulang, karena khawatir adik dari Raden Said yang bernama Dewi Rasawulan kemudian pergi mencari Raden Said untuk diajak pulang, karena khawatir apakah di sana hidupnya nyaman atau tidak. Termasuk ibunya Sunan atau Raden Said juga khawatir, sehingga tadi mencari keluar dari Kadipaten. Setelah keluar dari Kadipaten, kemudian Raden Said bersembunyi di Jatiwangi, di dekat hutan,
Jatiwangi. Raden Said juga dikenal dengan Brandal Lokajaya. Jadi setelah Raden Said itu keluar dari Kadipaten, nama yang digunakan oleh Raden Said itu bernama Brandal Lokajaya. Kenapa kok Brandal Lokajaya? Karena itu mengambil harta orang-orang yang kaya tapi mereka pelit, dan itu untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena merampok orang kaya tadi, orang yang kaya tapi gigih, tidak mau menyantuni rakyat jelata dan tidak mau membayar zakat. Kemudian Raden Said dikenal oleh masyarakat di sekitaran Jatiwangi itu dengan namanya Brandal Lokajaya. Akan tetapi di suatu malam itu ada orang yang menyamar sebagai Brandal Lokajaya. Bahkan difitnah, Raden Said itu difitnah karena di sana membuat kerusuhan dengan membunuh orang. Padahal Raden Said yang dengan menggunakan nama Lokajaya, Brandal Lokajaya, tidak pernah membunuh orang. Nah, di suatu ketika Raden Said berjalan dan menemui seorang laki tua, yang mana lelaki tua itu memakai tongkat. Tongkat yang digunakan oleh laki tua tersebut itu dilihat oleh Raden Said itu seperti ada emasnya di ujung tongkatnya. Nah, oleh sebab itu Raden Said tertarik untuk merampok lelaki tua tersebut dengan mengambil tongkatnya. Akhirnya dirampaslah tongkat itu dan orang tua tadi itu jatuh dan justru menangis. Nah, Raden Said berhasil mendapatkan tongkat tersebut. Nah, tongkat tersebut kemudian dilihat karena tadi seperti emas. Nah, setelah dilihat dengan teliti ternyata tongkat itu bukan emas. Dan kemudian Raden Said, karena itu bukan emas, Raden Said hendak mengembalikan tongkat tersebut. Tapi karena laki tua tersebut tadi menangis, Raden Said bertanya, "Kenapa kamu menangis? Ini hanya sebuah tongkat." Tapi justru laki tua itu menjawab, "Yang saya tangisi itu bukan tongkatnya, tapi rumput yang tidak bersalah ini rusak. Karena rusaknya tanpa alasan yang jelas." Nah, disitulah Raden Said mulai berpikir, mulai tersentuh hatinya. Nah, berikutnya lagi, laki tua tersebut justru menasihati Raden Said. Karena tadi sempat berbincang-bincang, Raden Said bercerita kalau merampok itu untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Kemudian laki tua tersebut mengingatkan kepada Raden Said bahwa bersedekah dengan barang haram, karena hasil curian ya, apapun alasannya, mencuri itu haram hukumnya, tidak diperbolehkan dalam ajaran agama. Bersedekah dengan barang haram sama halnya dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Mencuci pakaian dengan air kencing itu sudah najis, sudah pesing. Jadi air kencing itu tidak membuat pakaian yang dicuci itu menjadi bersih, tapi justru menjadi semakin kotor. Nah, begitu juga dengan bersedekah dari barang curian, dari barang yang haram. Itu sama saja tidak ada manfaatnya. Berikutnya adalah, setelah tadi
terjadi obrolan-obrolan dengan lelaki tua tersebut, tidak selang lama lelaki tua yang hampir dirampok oleh Raden Said tadi itu menghilang dari hadapan Raden Said. Raden Said kaget, kemudian mencari, dibuntuti, hingga akhirnya Raden Said berhasil menemukan lelaki tua tersebut. Setelah ketemu, kemudian Raden Said mengutarakan niatnya kepada orang tua tersebut untuk berguru, berkeinginan untuk menjadi murid dari si orang tua tersebut. Orang tua tersebut bukannya menolak karena itu seorang pencuri, kamu tidak boleh menjadi muridku. Bukan. Justru lelaki tua tersebut memperbolehkan Raden Said untuk menjadi muridnya dengan syarat. Syaratnya mau menunggui tongkat yang ditancapkan di tepi sungai. Jadi lelaki tua itu memberikan syarat kepada Raden Said ketika Raden Said mengutarakan dirinya ingin menjadi seorang murid. Syaratnya itu menunggui tongkat yang ditancapkan di pinggir sungai. Kemudian Raden Said bersedia. Raden Said bersedia untuk menjaga tongkat yang ada di pinggir sungai. Kemudian laki tua tersebut menyeberang sungai dengan berjalan di atas air. Kalijaga semakin heran dan semakin takjub. Nah, setelah 3 tahun berselang, jadi 3 tahun berlalu, Raden Said itu menjaga tongkat yang ada di pinggir sungai tanpa dijenguk oleh orang tua tadi. Setelah 3 tahun, laki tersebut menemui Raden Said. Ditepuk-tepuk punggungnya untuk dibangunkan, tidak bangun. Dan selama 3 tahun itu banyak sekali masyarakat yang berlalu lalang menaiki perahu di sungai tersebut dan melihat Sunan Kalijaga atau Raden Said itu menjaga tongkat yang ada di pinggir kali itu. Punggung pundak ditepuk-tepuk oleh orang tua tersebut, akan tapi Raden Said tidak bangun. Nah, setelah dikumandangkan azan di dekat telinga Raden Said, baru Raden Said bangun. Selama 3 tahun itu Raden Said tidak makan, tidak minum, bahkan tubuhnya itu banyak dikerubuti tanaman yang menjalar. Bahkan dalam sebuah cerita pernah dihinggapi ulat dan sebagainya. Nah, setelah bangun, kemudian badannya dibersihkan oleh orang tua tadi dan diberikan kain bersih dan diajak ke Tuban untuk belajar agama oleh orang tua tersebut. Ternyata lelaki tua tersebut adalah Sunan Bonang, seorang wali yang menjadi sesepuh Wali Songo pada saat itu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana Sunan Kalijaga menjaga tongkatnya Sunan Bonang yang berada di pinggir sungai. Nah, sejak saat itulah kemudian Raden Said atau Raden Mas Syahid atau Brandal Lokajaya kemudian dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Sunan Kalijaga. Nah, setelah banyak belajar dari para guru-gurunya, ada Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga kemudian melanjutkan perjuangan para Wali Songo untuk mengajarkan dan menyebarkan agama Islam.
Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga adalah sosok yang toleran terhadap budaya lokal. Jadi tidak langsung mengharamkan atau melarang budaya-budaya yang sudah berkembang di lingkungan tempat di mana Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam. Akan tapi secara perlahan budaya-budaya yang ada itu kemudian diakulturasikan ke dalam ajaran Islam. Sehingga dalam berdakwah, Sunan Kalijaga lebih memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana berdakwah. Karena orang-orang akan lebih senang dengan kesenian dan kebudayaan. Mereka lebih tertarik dan cepat memahami apa yang menjadi dakwah Islam. Beberapa hal yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam berdakwah dengan kesenian dan kebudayaan itu, beberapa hal itu adalah melalui seni ukir. Kalau kita melihat seni ukir yang ada di sekitaran atau di Jepara misalnya, itu seni ukirnya sangat bagus, sangat indah. Itu adalah bagian dari perjuangan peninggalan dari Sunan Kalijaga. Wayang kulit, gamelan, dan seni suara atau suluk, nah itu juga perjuangan atau kesenian dan kebudayaan yang digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk mendakwakan Islam. Lagu suluk yang terkenal yang dikenalkan oleh Sunan Kalijaga itu diantaranya adalah lagu Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Mungkin kalian familiar dengan itu dan sangat mengenal itu. Misalnya Lir Ilir, lagunya adalah Lir ilir tandure usumilir tak ijo royo royo tak sengguh temanten anyar, dan seterusnya. So kalau Lir Ilir. Kalau yang Gundul-Gundul Pacul, Gundul-Gundul Pacul cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, dan seterusnya. Nah, itu adalah lagu suluk yang dikenalkan oleh Sunan Kalijaga dalam mendakwahkan ajaran Islam. Perjuangan yang lain adalah dengan menggagas baju takwa. Jadi baju yang kita kenal saat ini dengan istilah baju takwa itu merupakan peninggalan yang dikenalkan oleh Sunan Kalijaga. Terus perayaan sekaten, yang mana di Yogyakarta itu masih ada melaksanakan itu. Yang biasanya perayaan sekaten dan gerebek maulud itu adalah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud lebih dikenalnya, dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau lewat wayang, lakon wayang kulit dengan lakon layang Kalimasodo. Nah, ini adalah sebuah judul pagelaran wayang yang dikenalkan oleh Sunan Kalijaga. Layang itu kalau dalam istilah Jawa, di istilah Indonesia itu adalah surat. Kalimasodo itu bisa kita maknai sebagai dua kalimat syahadat. Kita tahu dua kalimat syahadat dalam ajaran Islam itu adalah syarat utama dan pertama kalau seseorang ingin masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kalian belum hafal, berarti silakan dihafalkan biar keislaman kalian itu semakin yakin. Terus judul yang lain adalah Petruk Dadi Ratu. Itu adalah judul wayang kulit yang digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk mendakwakan Islam. Kalau kalian pengen tahu lebih jelas, banyak sekarang media-media yang kita bisa lihat, terutama di YouTube, tentang lakon-lakon wayang. Baik itu Layang Kalimosodo maupun Petruk Dadi Ratu. Itu sangat banyak sekarang. Banyak dalang-dalang, baik dalang yang sudah sepuh maupun dalang-dalang yang muda, banyak sekali yang sudah memperkenalkan atau membawakan judul-judul tersebut. Nah, dengan budaya, dengan seni yang digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk berdakwah, maka banyak sekali orang-orang terutama di sekitaran Jawa Tengah itu yang masuk Islam. Termasuk diantaranya adalah Adipati Pandhanaran, Adipati Kertosuro, Adipati Kebumen, Adipati Banyumas, dan Adipati Pajang. Mereka masuk Islam karena syiar dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dengan menggunakan seni dan kebudayaan lokal. Jadi tidak selalu menyalahkan kebudayaan yang sudah ada, akan tetapi justru merangkul bagaimana agar ajaran Islam itu bisa damai dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin mendakwakan Islam, ajarkanlah Islam itu yang indah-indah. Ajaklah orang-orang dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, tidak dengan cara kekerasan. Karena kekerasan itu akan membawa ketidakbaikan bagi kita maupun bagi orang lain. Dan Sunan Kalijaga adalah wali yang paling luas bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya pada masyarakat. Karena tadi menggunakan kesenian dan kebudayaan lokal. Nah, di usianya yang semakin tua, ada yang mengatakan usia Sunan Kalijaga itu lebih dari 100 tahun. Beliau, Sunan Kalijaga, memilih Kadilangu yang berada di Kabupaten Demak di Provinsi Jawa Tengah saat ini sebagai tempat tinggal dan hingga wafat. Jadi Sunan Kalijaga saat ini makamnya itu berada di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Di sana di Demak itulah Sunan Kalijaga memilih tempat tuanya untuk beristirahat. Nah, ini adalah contoh nilai positif yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Memikirkan nasib kaum fakir miskin dengan memberikan sedekah. Itu yang perlu kita contoh. Tapi kalau mencurinya jangan kita contoh, karena itu tidak baik. Memikirkan nasib kaum fakir miskin. Mau menerima nasihat dari siapapun. Jadi Sunan Kalijaga itu termasuk orang yang mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Apakah itu orangnya lebih tua atau lebih muda, Sunan Kalijaga tidak memandang itu. Tidak mempermasalahkan dari mana. Kan ada istilah ungzur mangkola wala tangzur mangkol. Ungzur maqola wala tangzur mangkola. Nah, itu istilahnya. Lihat apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang membicara.
Jadi kita harus mendengarkan nasihat itu dari siapapun, apakah itu orang yang lebih tua dari kita, apakah itu dari orang yang lebih muda dari kita atau sepantaran dari kita. Nah, itu kita jangan memikirkan nasihat itu, asal nasihat itu baik untuk kita, baik untuk masyarakat, kita wajib menerimanya. Contoh yang lain adalah yang perlu kita tiru adalah menerima syarat dari perintah dari guru meskipun itu berat. Jadi tidak mengeluh, tiba-tiba Allah tugasnya berat sekali. Sunan Kalijaga tidak pernah memikirkan itu. Seberat apapun tugas dari guru, kalau ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat, kita tidak perlu memikirkan seberat apapun tugas itu. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana agar ilmu yang kita miliki itu menjadi manfaat. Manfaat buat kita, manfaat juga buat orang lain. Yang berikutnya, contoh nilai positif adalah memahami kesenangan umat. Jadi, cara dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga itu karena melihat situasi dan kondisi masyarakatnya, bukan semata-mata karena keinginan dari Sunan Kalijaga. Itu yang penting. Bagaimana masyarakat itu nanti akan mau menerima, ya itu yang penting kalau dalam berdakwah. Nah, ini adalah gambaran bagaimana Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit untuk berdakwah. Nah, ini adalah 10 nasihat yang dirangkum dari nasihat-nasihat Sunan Kalijaga. Banyak dan masih banyak yang lain. Yang pertama itu adalah urip iku urup. Yang kedua, memayu hayuning bawana ambrasta durhangkara. Itu. Terus yang 10 itu langsung nomor 10. Ojo ajigung ajigang ajiguna. Ojo ajigang ajigung ajiguna. Nah, itu nasihat dari Sunan Kalijaga. Itu perlu kita pahami. Nanti sewaktu-waktu kita belajar bersama tentang nasihat-nasihat ini, kita kupas agar kita lebih memahami nasihat-nasihat dari Sunan Kalijaga. Nah, ini adalah gambaran dari luar makam Sunan Kalijaga yang berada di Kadilangu, Demak. Makam Sunan Kalijaga ada di dalamnya. Ini dari luar. Nah, ini adalah gapura masuk ke makam Sunan Kalijaga dan Masjid Sunan Kalijaga. Dan ini adalah masjid peninggalan Sunan Kalijaga yang berada di Kadilangu. Nah, kalau ini masjid Demak berbeda dengan masjid yang tadi. Berbeda. Kalau ini dibangun bersama Wali Songo, kalau yang tadi dibangun oleh Sunan Kalijaga. Nah, ini adalah Masjid Agung Demak yang saat ini, kalau tadi sudah beberapa tahun yang lalu, sudah banyak perbaikan, renovasi. Nah, ini adalah kondisi sekarang. Ini dari depan seperti ini, Masjid Agung Demak. Ini peninggalan para Wali Songo. Nah, dalam sejarah membangun Masjid Demak ini, di setiap tiang masjid itu adalah merupakan kayu-kayu yang utuh kecuali satu. Jadi dari 4 pilar tiang itu ada salah satu di antaranya itu adalah bukan pohon atau bukan kayu yang utuh, akan tetapi itu adalah berasal dari
kumpulan-kumpulan kayu. Jadi kayu-kayu kecil kemudian dikumpulkan, tatal-tatal atau kayu-kayu kecil itu dikumpulkan kemudian ditali. Karena tiangnya saat itu kurang, akhirnya Sunan Kalijaga mengumpulkan kayu-kayu kecil itu kemudian ditali dan dinaikkan, diberdirikan untuk menjadi salah satu tiang tersebut. Dan di setiap tiang itu ada namanya. Nah, tiang-tiang yang asli itu sudah diambil dan dimasukkan ke dalam Museum Masjid Agung Demak. Kapan-kapan kalau kalian ke Demak, jangan lupa berziarah dan berkunjunglah ke museum ini biar kalian lebih paham, lebih tahu tentang sejarah Masjid Agung Demak dan Sunan Kalijaga. Nah, ini adalah tiang-tiang yang keempat tiang tadi. Ini sudah dimuseumkan di sini. Baik, ini adalah kondisi belakang Masjid Agung Demak. Perlu kalian tahu bahwa makam Sunan Kalijaga itu tidak berada di belakang Masjid Agung Demak, akan tetapi berada di dekat Masjid Sunan Kalijaga yang ada di Demak tadi. Bukan di belakang Masjid Agung Demak ini, akan tetapi berbeda. Masjid di Kadilangu. Nah, itu makamnya di sana Sunan Kalijaga, bukan di sini. Kalau yang di sini ini adalah makam dari Raden Fatah. Raden Fatah itu adalah Raja Demak pada saat itu. Nah, di sini makam-makam Raden Fatah dan istri dan keturunannya. Nah, ini ada permaisurinya, ada Sultan-Sultan Demak yang kedua dan seterusnya. Itu untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6. Semoga kalian semakin paham. Kalau belum paham, silakan diputar kembali, diulang kembali, atau membaca buku-buku atau mencari referensi yang lain. Dan untuk tugas sejarah kebudayaan Islam tentang Sunan Kalijaga akan diinformasikan di waktu yang akan datang. Kalau sudah siap, akan diinformasikan. Jangan lupa terus belajar, meskipun belajarnya dari rumah, dan tetap semangat. Dan jangan lupa pastikan rajin mengaji. Oke, terima kasih. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.